Iman itu menggerakkan. Semakin besar keimanan seseorang, akan semakin besar pula akibat yang akan dimunculkan. Betul, semakin ibaratnya itu kipas itu kalau semakin tenaganya hebat, kuat, itu akan bergerak cepat. Itulah keimanan. Yang mampu menggerakkan, yang mampu memindahkan, yang mampu menghasilkan amal soleh itu adalah pondasinya iman. Makanya kata-kata iman itu senantiasa Allah iringi mesti dengan amal soleh. Mesti dengan amal soleh. Kalau ada keimanan, makanya kalau dalam bukunya Syekh Sayyid Sabiq, buku yang berjudul Al-Aqaid Al-Islamiyah, Al-Aqaid Al-Islamiyah, di bab pertama niku dijelaskan oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam buku Al-Aqaid Al-Islamiyah. Beliau mengatakan bahwasanya al-Islamu huwa imanun wa amalun. Kata beliau, Islam jenenge wong Islam iku mesti punya iman, mesti ketika sudah punya iman itu akan melahirkan amal soleh. Nah wong Islam ngakune Islam cuma kok gak gelem lakoni sembahyang, gak gelem lakoni sholat, gak gelem poso, iku jenenge wong Islam napa niku? Wong Islam napa niku jenenge? Islam? Islam? Wes semua wong Islam, bajune awet, bajune nganti baju otak. Takwa. Lho kowe ngomong meneh, bajune nganti baju takwa, makanane tahu, kok kediri tahu. Oh yo serba takwa. Nek kok gak gelem salat, iku jenenge iman gombal mukiyo. Oh. Padahal wis lambene takwa. Oh meneh panganane takwa. Nek lihat masjid Pronate pagi dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ibu-ibu yang waktu itu pas safar, ibu-ibu diantar seorang laki-laki yang istilahnya ibunya ini buta. Diantar ke masjid, posisi sudah terlambat karena kita safar, piyambake itu yang mandek jalan ke masjid, diantar seseorang tak kira. Yang ngantar itu kan yo pantes itu nak ngantarnya masjid itu yo sing ngeterke yo melu sholat. Tapi kalau Allah sudah menutup dari yang namanya keimanan, padahal harus mlebu masjid, mantune ku tak kira sik sarung apa piye, bar salat rampung, wis dikir-dikir sampai ketika ibu itu mau pulang diceluke tanggane, ternyata baru datang habis ngopi. Oh, ngopi. Padahal sudah ke masjid, padahal sudah masuk masjid. Kalau Allah belum sinarkan yang namanya nur iman, tidak akan bakal bisa mengerjakan amal sholat. Padahal sudah di masjid. Makanya iman itu mahal. Iman itu spesial. Iman itu bukan urusan sepele, bukan urusan baik-baik, bukan urusan yang remeh-temeh, tapi betul-betul penting. Karena menjadi pondasi di mana seseorang itu jenengan bisa tegak berdiri di atasnya. Yo sholat jenengan nyaut, yo sholat maca Quran yo maca infak yo zikir Al-Quran yo baca zikir pagi yo itu tidak semua orang. Padahal sudah di masjid, sudah mengantarkan. Oh itu luar biasa mahalnya
iman itu luar biasa. Makanya betul-betul keimanan itu menjadi satu mercusuan yang bisa mengarahkan kulolan panjang sekolah nanti ke arah dermaga. Nanti itu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke mana? Kalau jelas pondasinya, jelas arahnya, maka akan dibawa kepada yang kebaikan. Makanya apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Yusuf Abu Aziz dalam Sahih Rasul ini betul-betul setiap kata iman sebagaimana yang Allah tuangkan dalam surat Ar-Ra'd, kemudian surat Al-Anbiya yang paling mungkin kita hafal surat Al-Baqarah ayat 183. Wis hafal, glotok. Ben Ramadan mesti dibaca. Di situ Allah menyeru siapa? Orang beriman. Terus setelah beriman langsung diiringi dengan yang namanya amal soleh. Kata beliau, qarinah setiap kata iman itu menjadi buah dari keimanan seseorang. Imannya mantap, keimanannya betul-betul mengagumkan, itu bisa dilihat dari amal solehnya, bukan dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat dari kendaraannya, bukan dilihat dari mobilnya, rumahnya, tapi adalah amal solehnya. Ini barometer yang luar biasa yang menjadi kulolan panjang sedaya senantiasa untuk mengukur dan mengukir dalam rangka kesini. Untuk upayanya itu mengukur supaya yang fondasi keimanan ini betul-betul kuat, betul-betul hebat, itu senantiasa didukung dengan amal soleh. Tidak ada yang lainnya. Ibarat tanaman nandur, wis nandur biasanya dia pakai nandur pari, nandur tadi dia pakai biasanya. Dilabur, sebarabur tumbuh, yo supet dia pakai. Diwato, didadai, ujung itu dada, wis bar diwato nek rada gede, enek meneh yo diresiki meneh. Nah, wis siap panen, yo waktune manen orang itu akan gembira. Sama keimanan itu akan bisa tumbuh subur, akan bisa betul-betul rindang, menghasilkan hasil yang indah kalau diramut, dirawat, betul-betul diperhatikan, dicurahkan dengan sepenuh perhatian sehingga betul-betul menghasilkan tanaman yang mengagumkan, dan ketika panen itu deleng itu seneng nyawang lho enak. Ya Allah, parine wis wayahe panen, wis kuning-kuning kabeh. Sama seorang suami ketika melihat selaku kepala keluarga, melihat istrinya, melihat anaknya, melihat cucunya, betul-betul diajak untuk amal soleh itu senantiasa guyu. Kira-kira seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Seneng, pinter. Tetapi ketika melihat anak naudzubillah min dzalik disuruh sholat wangeleng ngunguli penjahat, naudzubillah min dzalik, wis wangel banyak alasan. Itu orang tua itu nyawa yo sedih, yo nelongso, karena betul-betul iman itu bisa tumbuh subur, iman itu bisa berkembang, iman itu bisa iman itu bisa berkembang luar biasa kalau senantiasa diramut dan dirawat. Tanpa itu tidak bisa. Makanya dalam Al-Quran sendiri yang menjadi penentu amal seseorang ini nanti bisa dibawa ke akhirat atau tidak, bisa menyertai dan mendatangkan ridha Allah sehingga mendapatkan surganya Allah atau tidak, kuncinya adalah iman. Kalau kemarin itu ada sebuah berita
Bos Cleo, lihat Cleo. Nah, Bos Cleo niku bangun sekolah yang untuk SMK. Sekolah SMK di daerah Malang. Niku 7 kalau tidak 5. Nanti 5 Indonesia niku agama yang diakui di Indonesia ada 5 mau 6. Konghucu tambah Konghucu kok 6. Mau tambah aliran meneh kok. Ayo sekitar 7 tempat itu bangun sekolah, semuanya gratis. Kemudian dibangun juga 7 tempat ibadah masing-masing seluruh siswa SMK yang ada di situ. Kalau yang bangun itu orang Islam, sing bangun itu ya mudah-mudahan nanti pemiliknya itu Allah berikan hidayah, dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu karena meskipun orang ini bangun infak donasi sebesar gunung, tapi kalau tidak iman, itu kata Al-Quran itu adalah haba'an mansura. Napa kata Al-Quran? Jenengan bawa HP nonton. Betul HP nonton. Bawa HP dibuka. Enak kuotanya mana? Dan dibuka surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 23. Surat yang ke-25 ayat 23. Dengan Pak Kursi simbol HP, surat Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan. Tambah dari sini kepanggil. Nah, di bawah Al-Furqan ayat 23. Ayo. Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna. Sing maca terjemahane sing akan ketemu. Ada yang sudah ketemu? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Artinya dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Sak oke debu, sak miliar debu. Enak fungsinya betul. Enak fungsinya mana? Gak fungsi. Ya Allah. Ini perumpamaan orang-orang yang tidak didasari iman, kemudian beramal soleh sebanyak-banyaknya. Misalkan sing duwe Facebook iso jenenge. Sing duwe Facebook. Sing duwe Facebook sapa? Pak Sunomo. Bill Gates. Sana Bill Gates itu Windows ya. Windows saya kenal Allah. Bill Gates misalkan sing duwe Windows. Iku buang sak gentong misalnya sak buat di gentong kecamatan Melurah. Desa kecamatan itu di Panon sak kuwaron dibangun misalnya ya. Dibuang kabeh sekolah dari SD, dari playgroup, TK, nanti ku SD, SMP, nanti ku SMA, perguruan tinggi, sampai S3. Semua desa ada di kecamatan Palang dibangun oleh Bill misalnya pun. Kata Allah, itu haba'an mansura. Di akhirat ono fungsinya. Kalau manfaatnya. Berarti iman ini sesuatu yang sepele atau serius? Serius. Perlu
diterima atau ditolak oleh Allah adalah iman. Itu urusan iman, bukan urusan main-main, bukan urusan sepele. Urusan iman itu adalah urusan harga mati. Sekali iman ya tetap, sekali iman ya tetap, sekali iman sampai mati ya tetap, sekali iman meskipun dikasih uang 3T tetap. Sehingga ini apa? 3T loh, 3T loh, 3T loh. Oh iya sak 3T loh. Cuma kalah sampai korupsi nih. Sinten? Sing dene beritane lho, korupsine sinten? Jiplate 8T, 8T. Ya wis diwae 10T untuk menanggalkan iman, untuk menanggalkan Islam. Siap ta mboten? Iki tenan iki gak gelem tenan kok meneng iki meneng aku kok sing iso apa? Lho nek tenan. 10T tetap Islam napa mboten? Islam mboten? Iman mboten? 10T lho. Tukang wedhus. Lho, bos wedhus nang. Apa nek tukake napa niku bahan mau ditukake napa niku? Daun. Alah napa sanes sing mikro kok mentayo kok jenenge? Sebelah kene lho. Sangawe bagian sebelah bener. Si boten. Ayang nang iki. Iman itu bukan urusan sepele. Makanya Allah Maha Adil. Karena yang mengerjakan bukan ahli iman, maka di dunia Allah balas. Kalau ceritanya orang-orang kafir yang kemudian giat membantu, giat berdonasi, mereka secara dunia memang Allah kasih. Karena itu janji Allah. Mereka di dunia akan dikasih sebagai bentuk kemahadiran Allah. Yang diweke. Makanya Bill Gates misalkan bangun di mana-mana, kemudian ada orang lagi, orang kafir yang bangun di mana-mana, silakan. Tetapi itu hanya akan sampai di dunia saja dan tidak akan bisa dibawa ke akhirat. Sama-sama aktivitas itu pondasinya ngeten. Amal itu aktivitas, kalau bahasa Islam adalah amal soleh. Amal aktivitas itu bisa menjadi soleh kalau tinjauannya adalah Islam. Ketika tinjauannya Islam itu betul, maka dari amal soleh ini akan melahirkan yang namanya kebaikan hasanah. Dari hasanah ini akan melahirkan ajrun atau balasan. Maka ini hanya konsep Islam yang ada di sini, yang lain tidak ada. Hanya Islam. Hanya konsep Islam. Maka pentingnya iman itu menjadi pondasi diterimanya amal sampai nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu digarisbawahi. Yang pertama, bahasanya kenapa iman itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, sesuatu yang betul-betul bukan urusan sepele, tapi bukan remeh-temeh, tapi sesuatu yang penting. Karena iman itu menjadi penentu. Amal itu nanti bisa membersamai kepada Allah, bisa membersamai nanti menghantarkan ridhonya Allah dan kita masuk surga atau enggak. Maka urusan iman ini bukan urusan yang sepele. Yang kedua, kenapa urusan iman itu adalah urusan bukan yang urusan sepele? Sebagaimana yang Allah sudah jelaskan menjadi penentu seluruh amal yang kita kerjakan, seluruh amal yang kita perbuat itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Allah cinta atau enggak, Allah suka atau enggak, pondasinya adalah iman, bukan yang lainnya. Bukan pondasinya, oh ini orang banyak yang suka, oh ini banyak pengikutnya, oh ini banyak yang like, komen, banyak yang nge-share. Bukan. Menjadi pondasi Allah suka atau tidak. Maka pertanyaannya ketika mengerjakan sesuatu, oh ini Allah ridho pondasi, oh Allah
enggak, bukan oh ini loh orang tua, oh ini wong tua kok ngene, wong tetanggaku sekitarku gini, bukan. Pertanyaan yang mendasar yang harus kita sampaikan, Allah ridha atau tidak, Allah suka atau tidak.